Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para pecinta kisah misteri dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Alam Astral Official, channel yang berisi tentang kisah-kisah mistis. Bersama saya, Epi tentunya, yang setia membawakan kisah-kisah horor dan misteri yang akan menemani waktu santai dan istirahat teman-teman semua. Terima kasih yang udah dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan tinggalkan komen serta masukan agar channel ini bisa berkembang lagi. Untuk yang baru gabung, selamat datang dan salam kenal dari saya ya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah misteri, di mana kisah ini menceritakan tentang sosok makhluk gaib yang berwujud kera putih, yang dimana sosok ini menjaga pintu air di perempatan pemakaman dekat dengan jalan raya. Sosok ini muncul di waktu-waktu tertentu saja. Diceritakan pada sore itu, sebut saja namanya Pak Amri. Beliau hendak pergi ke rumah saudaranya yang berada di desa tetangga, yang jaraknya lumayan jauh, membutuhkan kurang lebih 1 jam lamanya. Sedangkan akses jalan yang digunakan itu harus melewati pintu air yang dimana sudah terkenal dengan keangkerannya. Desas-desus menurut warga sekitar yang tinggal di dekat kawasan daerah area pintu air itu, yang kebetulan bersebelahan dengan area pemakaman umum, bercerita tidak hanya kera putih saja, ada beberapa pengendara motor yang pernah ditampakkan sesosok hantu pocong yang mengambang di tengah jalan raya menghadang pada saat melewati jalan dekat pintu air tersebut menjelang maghrib tiba. Ada juga yang ditampakkan sesosok tinggi hitam legam berdiri di bawah pohon bambu yang rimbun di depan gerbang masuk area pemakaman. Sore itu menjelang maghrib, Pak Amri ini bersiap-siap untuk pergi ke rumah saudaranya bersama istrinya, yang direncanakan pergi sehabis sholat maghrib. Namun tak disangka hujan turun dengan derasnya, dan diurungkanlah untuk pergi dan memilih menunggu hingga hujan reda. Singkat cerita, setelah beberapa lama menunggu, tepatnya pukul 8:30 malam, hujan pun akhirnya reda. Dan namanya juga di kampung, jam-jam segitu sudah sepi, ditambah hujan turun yang bisa dibilang para warga desa memilih untuk diam di rumah bersantai atau tidur lebih awal. Sementara Pak Amri dan istrinya sudah bersiap menyalakan sepeda motornya untuk segera pergi saat itu juga, dikarenakan ada keperluan penting yang tak bisa ditunda lagi. Sebelum berangkat, mertua dari Pak Amri sudah mengingatkan agar tidak pergi dikarenakan sudah terlalu malam, yang mengingat jarak tempuhnya juga lumayan cukup jauh. Sembari itu juga Mak Isah selaku mertua Pak Amri ini menyuruh agar membawa sebatang lidi dengan alasan sewaktu-waktu akan berguna jika ada kendala di jalan nanti. Yang memang Mak Isah ini sudah paham jika melewati jalan area pintu air pada jam-jam tertentu dan bertepatan dengan malam Selasa Kliwon, pasti ada sesosok makhluk yang menampakkan diri. Namun Pak Amri tidak mendengarkan apa kata mertuanya itu, yang malah menganggapnya hanya sebuah tahayul. Lalu tanpa pikir panjang, Pak Amri segera berangkat bersama istrinya. Saat awal perjalanan tidak terjadi kejadian apa-apa, yang memang angin malam itu cukup dingin karena habis hujan, ditambah malam terasa senyap, tanpa suara hewan malam, sepi seperti tidak ada aktivitas binatang apapun. Dan kendaraan yang biasanya lalu lalang di jalan raya malam itu tidak nampak sama sekali. Hanya suara motor Pak Amri yang memecah kesunyian malam yang dingin dan senyap itu. Hingga beberapa menit kemudian, Pak Amri dan istrinya ini tiba melewati jalan di mana
Jalan itu dekat dengan pintu air yang bersebelahan dengan pemakaman umum yang dipenuhi rimbunan pohon bambu. Pada saat melewati kawasan itu, bulu kuduk Pak Amri serasa meremang. Sementara istrinya berbisik agar lebih cepat sedikit membawa laju kendaraannya. Yang Pak Amri sudah paham istrinya merasakan apa yang ia rasakan. Samar-samar istri Pak Amri mendengar suara cekikikan perempuan di tengah rimbunya pohon bambu yang membuat istri Pak Amri bergidik ngeri. Dan istri Pak Amri ini lalu menyenggol punggung Pak Amri, memberi isyarat. Dan Pak Amri pun paham dan menyuruh agar istrinya tidak berpikir macam-macam dan menyuruhnya agar berdoa agar tidak terjadi kejadian apa-apa. Pada saat melewati pintu air, tiba-tiba motor Pak Amri ini mati dengan sendirinya, yang membuat Pak Amri kesal dan sedikit membual karena beberapa kali mencoba menghidupkan motornya namun tetap saja tidak bisa menyala. Dari busi sampai bensin dan aki dicek semua yang ternyata semua normal-normal saja. Tapi motor kenapa bisa mati? Heran Pak Amri bertanya-tanya. Hingga tiba-tiba mata Pak Amri menangkap sesuatu bayangan di tengah pemakaman. Dari kejauhan di tengah gelap malam, namun masih bisa terlihat samar, sesosok seperti bantal guling yang lusuh, dengan ikatan di bagian atas dan beberapa bagian lainnya. Pak Amri seketika mencoba memperjelas pandangannya. Berkali-kali ia mengerutkan dahi dan memfokuskan pandangannya. Dan saat yakin dengan apa yang ia lihat, beliau sadar bahwa yang ia lihat adalah sesosok pocong. Ya, sesosok pocong yang mengambang di atas area pemakaman. Dan seketika itu pula Pak Amri menyuruh istrinya agar tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Lalu segera menyuruh membantunya mendorong motornya yang sedari tadi mati. Yang dirasa jarak cukup aman, Pak Amri merasa lebih lega. Namun rasa lega itu sirna seketika ketika di depan Pak Amri tepat di atas pintu air kini berdiri sesosok kera putih yang tingginya hampir 2 meter dengan mata yang menyala merah dan taring yang tajam. Sosok itu melompat ke kiri dan ke kanan sambil melihat tajam ke arah Pak Amri dan istrinya. Seketika itu juga tubuh Pak Amri dan istrinya terasa kaku, seperti tak mampu digerakkan. Pak Amri membaca doa-doa dalam hati yang ia bisa. Hingga beberapa saat tubuh Pak Amri akhirnya dapat bergerak kembali. Dan Pak Amri mengingat pesan mertuanya yang ia abaikan. Mungkin disuruh membawa lidi, yang maksud ialah untuk berjaga-jaga dari sosok ini. Lalu Pak Amri sigap berlari dan mencari pelepah daun kelapa kering yang sudah jatuh di area pemakaman. Lalu Pak Amri mengambil batang lidinya saja. Ia lalu kembali dan melihat istrinya sudah terkapar tak sadarkan diri. Pak Amri masih melihat sosok kera itu masih berdiri melompat dari sisi kanan dan ke kiri di atas pintu air. Pak Amri mengacungkan batang lidi itu sembari membaca-baca ayat pendek Al-Quran. Dengan ajaib, makhluk itu perlahan mundur dan menghilang, menjadi kepulan asap yang hilang seakan terbawa angin yang berhembus malam itu. Pak Amri lalu teringat istrinya yang sedari tadi pingsan dan ia segera menyadarkan istrinya itu. Beberapa saat kemudian, istrinya akhirnya tersadar dan memeluk Pak Amri karena ketakutan yang sangat luar biasa. Lalu bergegas, Pak Amri memapah istrinya mendekati sepeda motor. Dan kali ini ajaibnya motor yang sedari tadi mati kini dengan gampangnya dengan cara di starter langsung menyala. Sekali lagi Pak Amri dibuat tertegun dan heran. Namun Pak Amri tidak ambil pusing dan Pak Amri cepat-cepat menyuruh istrinya naik dan memutar balik perjalanan dan diurungkan niat untuk pergi malam itu yang akhirnya kembali lagi pulang ke rumah. Dan dari kejadian itu, kini Pak Amri tidak berani lagi melewati jalan itu pada waktu-waktu dan hari tertentu. Karena beliau
menjadi trauma atas apa yang ia alami. Dan ia baru percaya bahwa mereka yang tak terlihat memang ada, bukan hanya isapan jempol belaka. Dan konon katanya dari penuturan orang tua zaman dahulu turun-temurun, jika melihat sesosok makhluk kera putih, ia akan takut dengan yang namanya batang lidi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah setia mendengarkan kisah-kisah misteri di channel ini. Dan sampai ketemu lagi di lain kisah misteri selanjutnya. Terima kasih juga yang udah gabung. Jangan lupa like, share, subscribe, serta komen ya. Oke, cukup sekian dari saya. Salam satu misteri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.